Kali ini gue disclaimer dulu, disclaimer bahwa yang mau gue omongin ini sensitif banget. Apa itu? Karena buku ini dianggap tahun 300, buku ini dibakar. Seluruh cetakannya dibakar, nggak ada lagi. Nah, buku ini disebut The Book of Enoch atau The Book of Henok. Nah, Henok ini siapa sih? Henok ini adalah anak keturunan ketujuh dari Adam. Kalau gue ngeliat di Wikipedia, Iya, silsilahnya. di Wikipedia, ini bukan dari gue ya. Kalau dalam nama Yahudinya Henok, tapi kalau di Islam Idris. Idris. Anda ternyata diam-diam juga ya. Ya. Tadi kan kita gue pengen ngebahas tentang Nabi Idris ya. Wah. Ya. Oke, menarik. Jadi buku ini ditemukan di Qumran. Please ya guys ya, ini gue disclaimer, kita juga belajar. Oke. Jadi ditemukan di Qumran dengan kemungkinan tertua lebih dari 300 sebelum Masehi. Ininya, catatannya yang ditemukan di Qumran dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arab kuno, Aramaik. Nah, ini ditemukan di Qumran, akhirnya dikumpulkanlah gulungannya dan akhirnya dibaca. Kenapa disebut sesat? Ini di-ban di mana aja. Akhirnya dibakar sama Vatikan, dan pihak dari Jews juga nggak mau karena ada yang disebut The Watcher. The Watcher. The Watcher. Marvel lagi dong. Iya, The Watcher. Jadi buku ini terbagi dalam 108 pasal, terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ngomongin The Watcher itu. Yang kedua tentang nasihat Henok. Yang ketiga tentang astronomi. Yang keempat tentang penglihatan Henok. Yang kelima tentang surat-surat Henok. Nah, jadi Henok ini disebut adalah orang pertama yang bisa baca dan bisa menulis. Orang pertama. Nah, Henok ini dipercaya sebagai penulis yang adil, julukannya. Emang Nabi Idris gitu, Pak? Iya, penulis yang adil. Nah, dalam tradisi Jewish, ada 2 orang dalam perjanjian lama yang tidak meninggal, yaitu Henok dan Elia. Nah, Henok ini, makanya ada ini kan, ada brand Henok lampu. Maksudnya lampunya nggak mati-mati. Itu maksudnya. Lampu Henok gitu. Nah, karena dianggap nggak mati-mati. Nah, jadi kalau dalam perjanjian lama ditulis bahwa sang penguasa, sang Halik itu sangat menyukai Henok sampai akhirnya dia dibawa ke surga tanpa perlu mati. Jadi berjalan-jalan berbincang-bincang. Nah, di sini di Book of Henok dikasih tahu apa sih yang dimaksud berbincang-bincangnya itu dengan jelas. Jadi ya, gue akan bahas sedikit. Kalau pada suka, gue akan ngebahas seluruh kitab Henok. Tapi gue akan membahas yang penting dulu, yang pertama, yang disebut The Watcher. Jadi tradisi perjanjian lama dikatakan bahwa iblis itu tidak diciptakan, tapi malaikatnya jatuh. Malaikat jatuh dari surga karena memberontak, akhirnya jatuh. Yang mungkin pada banyak yang dikenal pemimpin berontaknya Lucifer, pemimpinnya. Nah, ternyata dalam Henok malaikat tuh nggak sekali jatuh, 2 kali. Yang disebut The Watcher ini. The Watcher ini setingkat 18-nya. Jadi ada 18 pemimpinnya, itu setingkat dengan Lucifer itu. Setinggi itu. Nah, harusnya menjaga manusia. Tapi mereka terpikat oleh para manusia. Di Gunung Hermon, mereka melihat dan mereka itu tahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Bahwa sebagai malaikat mereka tidak boleh jatuh cinta sama manusia, dan mereka tidak boleh kena hasrat karena mereka jatuh harusnya suci. Dan di kitab Henok tersebut dibilang bahwa kalian ini suci dan roh, nggak boleh melakukan seksualitas seperti manusia, itu nggak boleh. Dan itu mereka lakukan. 200 malaikat ini turun ke bumi melakukan hubungan seksualitas yang melahirkan yang mereka sebut Nephilim, yaitu para raksasa. Para raksasa ini
ternyata mengalami anomali. Mereka kuat secara fisik, tapi ternyata mereka bodoh. Mereka tidak punya kepintaran yang cukup, yang akhirnya memakan para manusia. Oke. Akhirnya para manusia bersimbahan darah. Teriakan para manusia ini terdengar sampai ke surga. Oh ya? Ya, Mikael, Mikael. Jibril, atau Gabriel, Rafael, Uriel melihat dari surga dan bilang, ini nggak benar. Ini udah nggak benar. Akhirnya, jadi tidak hanya kawin malam. Para malaikat, 200 malaikat ini mengajarkan astronomi, mengajarkan sihir, mengajarkan cara bertani kepada para manusia. Dan mungkin udah tahu malaikat ini bernama Azazel. Dia, nah pada waktu itu Rafael mengatakan sendiri, gua yang akan mengikat Azazel, mengikat tangan dan kakinya, bahkan sayapnya untuk dijatuhkan ke dalam bumi. Sebenci itu. Akhirnya para malaikat ini turun semua. Dan ke-200 malaikat itu terkubur di bumi, di tempat terdalam. Dan salah satunya udah keluar, yang disebut, mereka mempunyai nama baru. Karena biasanya malaikat itu berakhir nama dengan L. Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Shealtiel, apapun segala macam. Nah, itu nama surgawinya. Setelah mereka dibuang di kutub, mereka memakai namanya sendiri. Ada yang Baal, ada yang Asmodeus, ada yang Leviathan. Mereka Ada 7 kan? ada 7. Ada 7. Ada 7 yang kuat-kuat. Iya, iya. Tapi ini ternyata enggak 7, ada 200. 200 The Watcher itu setingkat. Nah, ini udah di spill di film, mungkin Mas Walt udah nonton The Pop Exorcist. Iya. Nah, salah satunya dia bilang pada waktu Pop Exorcist ngeliat gini, ini 200 malaikat itu dia bilang. Yang diusir namanya Asmodeus. Dan masih ada 199 lagi yang akan membenci kita, sangat membenci kita. Dan ya itu Tuhan marah banget, akhirnya diberangus lah. 200 itu disegel di bumi ini. Dan beberapa tampaknya ada yang sudah lepas, segel-segelnya beberapa lepas. Karena mungkin kelakuan manusia. Karena kita tidak bertambah baik, akhirnya segel-segel itu mungkin terlepas. Nah, itu makanya kenapa dihilangin semua kitab-kitabnya. Tapi ternyata di gereja tertua Ethiopia masih menyimpan buku ini dalam bahasa Gis, dalam bahasa Ethiopia kuno. Nah, akhirnya orang Perancis datang meminta 3 salinannya. Akhirnya dibawa ke Amerika untuk disebarin. Nah, di tahun 2000 kemarin akhirnya tersebar cetakan resmi dan bahasa Indonesianya juga udah ada. Nah, itu The Book of Enoch. Buku yang paling di seluruh dunia, yang bahkan cetakannya nggak ada. Bayangin nggak? Kalau nggak ada tuh orang Ethiopia, nggak akan ada. Untung orang Ethiopia itu masih nyimpen. Nah, beberapa scholarship atau para ilmuwan mengatakan ini sebenarnya bukan, cuma menyingkap apa yang harusnya tidak boleh dilakukan para malaikat gitu. Itu intinya, ya mau percaya mau enggak ya. Iya. Itu sekali lagi buku itu ada. Buku itu mungkin ada yang bilang itu yang disebut apokrifa atau disebut dongeng. It's okay. Anggaplah itu dongeng. Iya. Nah, tapi masalahnya kok kejadiannya mirip banget sama Anunnaki. Iya. Kenapa sih Anunnaki lagi? Iya, dan akhirnya Tuhan sebel banget sama Nephilim ini. Akhirnya mengutus banjir besar untuk memberanguskan mereka semua, para raksasa itu, supaya nggak ada lagi di bumi ini dan digantikan oleh anak-anak dari Nuh. Iya. Keturunan dari Nuh. Nah, ini ada. dari The Book of Enoch.